Halo anak-anak Ibu Guru, selamat pagi buat kita semua, serta salam sehat buat kita semua. Ibu Guru harapkan anak-anak Ibu Guru selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau masih melindungi dan menyertai kami. Kami hendak belajar, lindungilah kami ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah belajar dari buku Bu Pena 3A. Dan pada saat ini kita akan belajar dari buku Bu Pena 3B ya, anak-anak. Maka mari kita sama-sama membuka buku Bu Pena 3B pada halaman 3 ya. Adapun pembelajaran kita yaitu tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, anak-anak, coba kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu saat ini. Lalu setelah kamu amati, coba sebutkan benda apa yang ada di sekelilingmu. Contohnya ada buku paket ya, buku Bu Pena 3B ya, ada pulpen ya. Contohnya juga ada uang logam, ada penggaris ya, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, itu adalah contoh-contoh benda yang ada di sekitarmu. Atau bisa saja pada saat ini kamu sedang belajar di teras, maka ada lemari, ada tempat sepatu ya, ada kaca, dan lain-lain. Maka anak-anak, maka kita perhatikanlah teks yang berjudul benda-benda di sekitarku. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuk, berdasarkan ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan bulat. Berbentuk balok, misalnya kotak pensilmu, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat, misalnya bola, ya, uang logam, dan juga cincin. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil, ada juga benda yang berat dan ringan. Kita dapat menentukan benda besar atau benda kecil dengan cara mengamatinya. Setelah itu, kita bandingkan benda-benda tersebut sehingga kita tentukan benda yang berukuran lebih besar atau lebih kecil. Selain itu juga
Benda kita juga dapat menentukan berat dan ringan suatu benda. Berat dan ringan suatu benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan lain-lain. Misalnya, pakaian seragam sekolah. Ada yang pakaian seragam sekolah berwarna merah. Ada pakaian seragam berwarna putih. Ada juga pakaian seragam berwarna coklat. Nah, anak-anak, itu adalah isi dari teks ya, dari halaman 3 sampai 4. Maka di sini ya, bahwa benda itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama berdasarkan bentuk. Tadi ada berbentuk balok dan ada berbentuk bulat. Maka kamu dapat amati nanti benda di sekitarmu, apa-apa saja dia yang berbentuk balok, apa-apa saja dia yang berbentuk bulat. Dan juga berdasarkan ukuran. Ada yang kecil dan besar, ada yang berat dan ringan. Itu dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran. Lalu selanjutnya berdasarkan warna. Warna merah ya, contohnya celana atau rok sekolahmu ya, berwarna merah. Lalu bajumu ada berwarna putih ya, dan lain-lainnya. Oke, anak-anak ibu guru, maka nanti di sini kamu harus mengetahui ya benda-benda yang ada di sekitarmu, serta kamu dapat mengelompokkan benda tersebut berdasarkan 3 bagian yang sudah kita pelajari dari teks saat ini. Yang selanjutnya adalah pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, anak-anak, di sini mengukur panjang. Anak-anak pasti sudah berpikir bahwa kalau mengukur panjang pasti contohnya tinggi badan ya. Maka berapakah tinggi badanmu? Itu sama dengan mengukur panjang badan kita. Lalu pada saat kamu mengukur tinggi badanmu menggunakan satuan apakah anak-anak? Satuan baku. Satuan bakunya adalah sentimeter. Contohnya ya, saat si Gerald mengukur tinggi badannya, ternyata tinggi badannya 132 cm. Itu contohnya. Nah, sentimeter ini adalah satuan baku ya. Satuan baku artinya kita dapat mengukurnya dengan alat ya yang memiliki nilai ya. Sentimeter itu adalah salah satu contoh satuan baku ya. Dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, centimeter, dan milimeter. Itu adalah ya satuan panjang ya. Mulai dari kilometer yang terbesar sampai paling terkecil adalah milimeter. Nah, kalau contohnya coba ukur dulu berapa ya jarak antara rumahmu ke sekolah, berarti mengukur panjang. Apakah kamu akan menggunakan sentimeter? Tidak ya, karena ukuran jarak rumahmu ke sekolah itu sudah sangat jauh, maka kamu menggunakannya dengan kilometer. Itulah dia disebut dengan satuan baku. Lalu yang selanjutnya, agar anak-anak dapat membedakan bagaimana satuan baku dan tidak baku ya. Kalau dia satuan tidak baku, kita mengukur contohnya dengan jengkang, dengan depa, dengan hasta.
ya. Lalu kita juga dapat mengukur dengan pensil. Contohnya berapa panjang, berapa ukuran bukumu. Dengan kita dapat mengukur dengan tidak baku, berarti kita ukur dengan pensil. Tetapi kalau dengan satuan baku, kita ukur dengan penggaris, ya, dengan sentimeter, ya. Berapa sentimeter? Kira-kira begitulah perbedaan satuan baku dan tidak baku. Maka contohnya adalah kita akan mengukur berapakah, ya, panjang dari pulpen ibu guru, ya. Kita ukur dengan satuan baku. Kita gunakan penggaris. Ini dia, ya. Kita ukur dengan satuan penggaris. Di sini ada 0, 1, 2, 3 sampai selanjutnya sampai 30. Nah, anak-anak, coba kamu perhatikan, ya. Kita dapat menghitung sama-sama. Inilah dia. Ya, berarti di sini, ya, panjang panjang pulpen merah ibu adalah 14 cm. Nah, bila kamu menghitung berapa ukuran atau panjang, ya, buku pena 3B-mu atau meja belajarmu dengan satuan baku, maka kamu dapat menggunakan dengan, ya, bisa bantuan penggaris agar kamu dapat mengetahui berapa sentimeterkah meja belajarmu, ya. Berapa sentimeterkah buku pena 3B-mu, ya. Lalu di sini dia ada contoh, ya. Beberapa contoh untuk mengukur dengan satuan baku, ada dengan penggaris. Meteran roll kecil, meteran pita, meteran roll besar. Nah, tentu yang sering kita gunakan adalah penggaris. Nah, anak-anak, kira-kira itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu guru harapkan kamu dapat mengetahui pembelajaran kita dengan baik, ya. Maka tugasmu di sini adalah pada halaman 4, ya, nomor 1, ya. Yang ini jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, 2, dan 3 pada halaman 4. Lalu tugas selanjutnya adalah pada halaman 6. Ayo berlatih. Ya, kamu kerjakan nomor 1A, B, C, D, dan E. Nomor 1A, B, C, D, dan E. Baik anak-anak ibu guru, itu adalah tugasmu. Kerjakan tugasmu dengan semangat. Baik, kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami sudah selesai belajar. Kiranya berkatilah pembelajaran kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita. Jangan lupa jaga kesehatan serta tetap semangat dalam mengerjakan tugasmu. Dadah.